ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات، آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء، وإلى أرواح أهل القبور لصاحب هذا البيت وأصوله وفروعه وحواشيه، وإلينا معهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'mal. Oh, sudah dah? Oh. Nggih. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah ilaihi kepada Allah al-wasilata, wasilah. Diperintah mencari wasilah. Dalam bahasa Arab, kalau wasilah itu wasilah, kalau mencari wasilah tawassala. Kalau zaujah itu jodoh, kalau mencari jodoh tazawwaja. Ilmun itu ilmu, kalau mencari ilmu ta'allama. Barokah itu ya barokah, kalau mencari barokah tabarroka. Maka mencari wasilah bahasa Arabnya tawassala. Tawassul. Jadi tawassul itu mencari wasilah. Nah, sedang mencari wasilah itu diperintah wabtaghu ilaihil wasilah. Sangatlah janggal ketika Quran memerintah tawassul, sementara ada orang berpendapat mengharamkan tawassul. Itu sangat janggal. Ya setidak-tidaknya kalau diperintah itu mubah lah setidaknya. Lek perintah sampai haram itu aduh. Berikutnya nggih. Talabaya tulubi itu mencari, menuntut, disertai upaya lahiriah. Ikhtiar lahiriah keras, atine ngotot, namanya tolab mutolabah ya. Usahanya juga ngotot. Itu tolabah. Makanya tuntutan itu kesannya kan ngotot. Itu Arabnya mutolabat, tuntutan hidup, mutolabatul hayat. Kemudian ibtagha yabtaghi itu artinya mencari, tapi di sisi lain artinya juga berharap. Ibtigha'a wajhillah, sama-sama mencari, tapi enggak bisa diterjemah menuntut. Karena mencari yang sekedar hanya berharap itu sifatnya dari bawah ke atas dan agak pasif. Ada kepasrahan, sak paring itu ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Nah, ridho Allah itu tidak dibahasa Arabkan dengan tolaban li wajhillah, tapi ibtigha'a wajhillah. Karena itu enggak bisa dioyok. Kadang enggak diminta pun moro-moro diberi. Ya, kita hanya bisa nyadong, berharap, berserah diri, bersiap-siap. Itu. Koyok wong wedok. Nuntut, ngoyok-ngoyok enggak boleh, tapi siap aja sudah. Siap menengai tambah enak. Lek kakean umek enggak enak. Jadi wedok kapean ya.
Tapi ijazah ngono kok iki. Nggih. Ngomong sati wae. Dalam makna tertentu kita ini hamba ini wedok dan Allah itu sebagai majikan, pemilik, penguasa lanang dalam makna tertentu, bukan makna hakiki. Hamba itu di bawah dan di bawah itu disimbolkan dengan bumi. Nah, ada nasihat di Qurratul Uyun itu ketika akan menikahkan perawannya, kuni lahu ardon yakun laki samaan, kan begitu menasihati perawannya. Dek, mari ngono sampean rabi tak rapekno, tak kandhani yo sampean neng bojomu iku kon dadi bumi. Nek sampean dadi bumi, andap asor neng nisor siap ditanami, yo namanya bumi. Maka suamimu akan menjadi langitnya, mengayomi, memberi hujan, memberi rizki dan seterusnya. Nah, Allah itu berfungsi memberi hujan. Kita itu hartanya istri. Dan kita harus di bawah, bisa di atas. Fungsi memberi menerima atap. Lanjut ya. Kuni lahu ardon yakun laki samaan, gitu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Doa setelah azan, ya Allah berikan wasilah kepada Muhammad. Berarti kita tawasul dengan Muhammad itu dalam rangka realisasi dari ati Muhammadanil wasilah. Berikutnya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti ucapan azan, kecuali hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, terus as-salatu khairum minan naum. Kalau qad qamatis shalah, aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawatu wal ardu. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika nasyahidin. Terus harokatnya itu sadak bararta itu sebetulnya semakna dengan sadaqta. Benar sampean, bagus. Nah, yang berbakti taat itu barra ya birru, fi'il ikut wazan fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Engkau berbakti bararta. Tapi kalau engkau bagus, sadaqah, itu fa'ila yaf'alu, fa'alan. Berarti kalau saya boleh usul, itu membacanya lebih tepat wabarirta wa ana ala dzalika minasyahid. Karena maknanya bukan baroya birrul walidain itu. Tapi Nabi, engkau sodakta, wahai muadzin, engkau sodakta. Dan ya benar memang sodakta wabarirta. Membenarkan, membuktikan. Itu kalau mutaati nanti tidak fa'ala yaf'ilu, tapi af'ala yuf'ilu. Makanya termasuk kebaikan itu wa ibrarul muksin. Ibror. Jadi kalau ada orang sumpah, kita penuhi, kita benarkan. Demi Allah saya ini butuh istri. Oh ya, kita turuti permintaannya. Itu ibrarul ibror, bukan biru. Supaya mutaati pakai af'ala yuf'ilu. Tapi kalau barra biru tanpa af'ala yuf'ilu itu sudah mutaaddi, Nah, karena ini lazim, maka membacanya bukan barra yang ya biru, tapi
Barro ya baru. Ada ini diskusi tentang harokat. Tapi hadis itu jawaban sudah jawab ini hadis. Nggak, tapi kan hanya sebagian ustadz kita bacanya ngajari muridnya Babarorta. Nah kalau saya sendiri Babarir. Fihi kaulani. Ya, kalau kita akan ngomong pada muadzin, Barorta pada siapa? Kan begitu. Lain kalau sodakta kan lazim, Babarirta juga lazim. Benar sampean, bagus sampean. Saya ikut menyaksikan itu. Wa ana ala dalika minasyahidi. Tapi kalau bagus benar sampean, taat sampean, baru yang taat tadi. Lo taat pada siapa? Tapi itu enggak terlalu prinsip. Hanya kalau ustadz le iso ngucapai bener. Lalu itu ustadz salah-salah didik. Senajan bener ya. Senajan bener Pak. Wah kelas. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya, lalu setelah azan bersolawatlah padaku. Ini yang mengamalkan ini hanya masjid NU. Setelah azan ini solawat, Allahumma sholli, ujian ini. Ya, setelah azan disuruh bersolawat. Ya. Lek kono endi dalile? Lah iki dalile. Mari azan sholawatan bareng iki dalil. Terus kalau di Riyadhus Shalihin itu riwayat Muslim juga, setelah azan itu ada perintah tsumma qulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Mari azan maca iku pujian iku ya sunnah. Sunnah dalam arti bukan berdasar qiyas tapi memang berdasar nas hadis. Sunnah zamana. Lek sampai anak sing bid'ah ne ya gak mikir. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Thumma salu, lalu mohonkan Allah kepada Allah li untuk saya al-wasilah. Itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu ati Muhammadanil wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu satu kedudukan tinggi di surga. La tanbaghi li abdin min ibadillah, yang mana kedudukan tinggi itu tidak layak diberikan pada seorang pun dari hamba Allah, ya, hanya layak diberikan pada seorang hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya optimis kalau si hamba itu adalah sayalah si hamba itu yang tambari lahul wasilah. Nah ini terkait dengan wasilah, membantu hamba menyuwankan kepada Allah, membantu hamba matur kepada Allah. Gusti kawula niki dosane kathah tapi sering sholawatan sampean sepuro dosane. Itu namanya kan wasilah itu. Ya, memberi syafaat. Dan orang yang bisa membantu melobihkan kepada Allah itu mesti orang yang kedudukannya sangat tinggi. Kalau kedudukannya enggak tinggi, enggak bisa membantu kita melobihkan Allah itu. Nah, orang yang bisa melobihkan itu Muhammad, melobihkan orang supaya hajatnya dipenuhi, melobihkan orang supaya dosanya diampuni, itu namanya memberi syafaat. Bahasa Arab syafaat itu begitu, nulungi dalam konteks begitu.
Saya kate matur Pak Wali Kota nggak wani. Terus ada sekda bantu saya matur ke Pak Wali Kota, itu namanya syafaat. May yashfa' syafa'atan hasanatan falahu, ya, itu maksudnya memberi syafaat itu begitu. Nah, yang bisa melobikan pada Allah itu mesti orang yang paling dekat dengan Allah. Dan karena Allah itu secara maknawi, bukan fisiknya, itu zat yang maha tinggi, maka yang dekat dengan Allah itu juga manusia yang paling tinggi. Nah, kedudukan yang paling tinggi yang sehingga bisa memberi syafaat itulah namanya wasilah. Nah, kita disuruh wabtaghu ilaihil wasilah, supaya sampai kepada Allah njaluk tulung Kanjeng Nabi. Gitu loh. Faman sa'alali al-wasilah, barang siapa memohonkan untuk saya wasilah tadi, kedudukan yang paling tinggi itu, halat pasti turun lahu bagi orang itu as-syafa'atu syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Enggak. Nabi itu lek dawuh, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Hadis hasan riwayat Imam Turmudi. Orang banyak zikir, banyak ibadah sampai enggak sempat njaluk, itu oleh Allah akan diberi lebih banyak daripada orang yang langsung njaluk tanpa zikir-zikir. Gitu loh. Nah, sebetulnya zikir-zikir, amal-amal itu menjadi sarana supaya permintaan kita itu dikabulkan. Bahkan nggak sempat minta pun bisa-bisa diberi. Makanya itu dijadikan lantaran supaya doanya lebih istijabah. Sama saja, misalnya ada orang ke Abah Mas Duki, nggak pernah minta, nggak pernah apa, mendino mijeti, tapi nggak pernah minta. Orang ini oleh Abah akan diberi sesuatu lebih berharga, lebih banyak daripada santri yang nggak tahu sowan, nggak tahu apa, moro-moro bah jaluk ijazah Pak. Nuleh sama cik. Nguni kota. Jadi pesantren tuh kadang-kadang kaulo barang ini kadang-kadang boten ngaji lah langsung. Iya. Dan mereka pulang membawa berkah lebih banyak, meskipun nggak pernah minta. Jangan sabar ya, jadi kalau isi mati saya cinta. Kutu wanita rok ya. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya. Kapan? Kapan itu? Sama ngebel ke rumah biar dicatat. Kan sama ngebel ke rumah biar dicatat. Terus acara manten sama itu tanggal berapa?
Nggih. Nggih. Monggo nggih. Nggih. Monggo nggih. Waalaikumsalam. Di mana Roman kita? Oh, karena Roman dosen ini. Dapat berita alun. Nggih. Lah apa saya mengkias? Wong ini perintah. Lah ya, apa saya mengkias? Saya enggak mengkias, ini perintah. Itu kan hanya untuk memudahkan pemahaman. Andai enggak paham pun ya tetap dilakoni, wong ini perintah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini contoh tawasul dari Nabi. Ini ja'ilahi dharir, ada orang buta sowan Nabi, terus meminta ud'uli an yakshifa basari. Nabi doakan saya supaya mata saya bisa melek. Terus Nabi bilang, in syi'ta sabarta walakal jannah wa in syi'ta, ya nah, kalau zaman mau silahkan sabar aja, tetap sakit pijak dan Anda mendapat surga. Tapi kalau mau doa, ya silahkan, mau sembuh. Terus Nabi murui wudu'o, setelah wudu doa ini. Ini doa tawassul. Allahumma inni as'aluka, mintanya langsung ke Allah ini. Wa atawajjahu ilaika, hadapkan diri kepadamu ya Allah, binabika, dengan nabimu. Enggak dewean, enggak lawaran, ya. Tapi mintanya tetap kepada Allah, enggak ada unsur syiriknya. Binabiyika Muhammadin Nabi Rahman. Dan kalau diarani syirik, ya berarti Nabi murui syirik. Enggak mungkin. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, yang ini istighatsah, langsung khitabnya kepada manusia Muhammad. Dalam doa ini, wahai Muhammad, sungguh kuhadapkan diri denganmu, bersamamu. Hadap pada siapa? Ila Rabbi fi hajati hadhihi. Terserah sampean, hajati itu ditafsiri apa? Fi hajati hadhihi, dalam pemilihan pembantu dekan. Fi hajati hadhihi, dalam lituqdali, gitu. Agar hajat itu dipenuhi untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah terimalah syafaat Muhammad untuk diri saya. Syafa'a, muka-muka Allah nompo syafaate. Kalau syafa'a, memberi syafaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, sahih. Musyafa', wong sing ditampa syafaate. Atau bisa juga wong sing dijangkep nih.
dicangkepne anake, dicangkepne bojone. Jangan melurun. Masuk ganjil. Ya, berikutnya lagi, ini 3 orang yang tawasul dengan amal itu. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Sami'tu yaqul. Ini past continuous. Ya. Sami'tu madhi, yaqulunya continuous. Berarti past continuous tense. Ketika itu sedang. Saya mendengar ketika itu beliau sedang berbicara. Intalaqa salasatu nafar mimman kana qablakum. Ada 3 orang umat sebelum kamu berangkat. Ini berangkat ke hutan. Hatta awahumul mabit, hingga mereka terpaksa bermalam ila ghorin, ke gua. Al-ja'uh, awa itu laja'a, kalau awa al-ja'a, memaksa mereka. Fadakhulu, mereka pun masuk gua. Fanhadarat, gelundung, sokhratun, batu besar, minal jabal, dari gunung. Fasadat, batu itu menutup, alaihim, atas mereka, al-ghara, gua. Enggak bisa metu dah. Faqalu, mereka terus diskusi ya. Innahu la yunjikum min hadhihi sokhrah, sungguh tidak bisa membebaskan kamu dari batu besar ini, illa, kecuali antada'allah, kalian berdoa, bisolihi a'malikum, tawasul dengan amal saleh. Qala rajulun, yang satu bilang begini, Allahumma innahu kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sungguh aku punya orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la ughbiqu, aku tidak pernah memberi minum susu qablahuma, sebelum orang tua saya. Ahlan, istri, wala-waladan, ini maupun anak. Anak, istri kalah, yang kami dahulukan orang tua. Ini sampean enggak boleh menjadi takwa, takut istri tua. Iya. Nabi kan dawuh begitu kan. Idza ata'atir rijal. Itu di Mukhtarul Hadis itu. Idza ata'atir rijal, apa? Sampai di situ tuh kalimatnya pakai halakat. Idza ata'atir rijal an-nisa halakat. Saking gak lanang temenan. Atau ate digawe taknis, halakat ya digawe taknis. Rusak wong lanang wedi wong wedok iki. Halakat gak lanang. Enggak halaku. Halakat tuh kembali ke rijal. Rijal. Di Mukhtarul Hadis. Dekat triti itu halakat saka lisan. Oh ya ora. Jamak taksir kan bisa taknis. Itu saking nemen birrul walidain, sampai-sampai air susu pun mendahulukan orang tua. Ini ceritanya panjang yang di Riyadhus Shalihin itu. Terus suatu saat saya itu telat nyari kayu sampai agak kemalaman, segera godok susu. Susu mateng, bapak ibu wis sare. Nah, ngenteni ning sanding lawange kamar, ate tak gugah ganggu sarene. Terus tapi anak-anak saya belum minum susu sampai pagi, nganyer ngadeg ning ngarepe kamar ini. Ya, mendahulukan anak istri enggak mau mendahulukan orang tua. Wong tua sik sare. Bareng isu-isu wis rada padang, anak-anak kan nangis rame ning sandinge lawang, enggak ndoli sikil-sikil, terus wong tua tangi. Begitu wong tua tangi, air susu segera diberikan, terus lagi ngeladeni anak-anak.
anak bojo koyo ngene. Iki lanang temenan. Ya pancen wajibe ngono iku. Lek gak ngono dadi alqomah. Bojomu njaluk gelang, ibumu njaluk apa dhisene. Dhisene ibu. Saiki abot Diwali ya. sing wedok salihah temenan. Terus. Itu sambatnya ibunya Alqamah itu kan begitu. Kula mboten ridho Nabi. Loro itu. Enggak masalahnya disakiti, dikemplang, enggak ternyata. Innahu yuqaddimu zaujatahu alayya. Cuma itu aja. Itu aja. Saya marah. Jasa saya kepada anak saya jauh lebih banyak daripada jasa istrinya kepada dia. Istrinya itu ketemu dia kan hanya beberapa tahun itu. Itu pun dia ngelayani kan karena suaminya memberi belanja. Saya ngelayani anak saya sekian tahun, gak pernah minta kompensasi apa. Nomor-nomor aku dikalah nih, gak terima. Itu ceritanya di Irsan. Nah ini begitu, suami yang soleh. Nah, terus setelah itu dia doanya, ya Allah, kalau memang bekti saya pada ayah ibu itu jadi amal soleh yang kau terima, mohon favorit anna min hadihis sakhran. Buka batu ini, buka sedikit. Terus yang kedua, nah ini kalimat doanya, masing-masing itu dong. Allahumma in kuntu qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarij anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku lakukan itu semua murni mengharap ridhamu, maka bukakan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Fan faraja, ya, lalu menjadi buka fi da'wati kulli wahidin, pada masing-masing doa orang itu syai'un, tapi sedikit aja, minha dari batu itu. Wan farajat kulluha, dan semua batu buka akibat da'wati tsalis, setelah doa orang yang ketiga. Fakharaju yamshun, lalu mereka keluar berjalan. Nah orang kedua itu ceritanya, ya Allah, saya pernah, saya kaya, tetangga saya janda, anaknya banyak. Suatu saat malam anaknya kelaparan, minta ke saya, Mas minta ini. Saya mau memberi makanan sampean, asal sampean mau tak gagai, tak kumpuli. Terus enggak tega tuh, pulang delok anaknya nangis keluar. Sebagai seorang ibu enggak tega balik mana. Mas saya minta makanan, demi Allah anak kami kelaparan. Saya mau memberi, pokoknya men mau tak zinai. Pulang enggak, balik mana delok anaknya kelaparan, enggak tega. Yang ketiga ini nekat si ibu janda ini. Ya wis, kumpulono, sing penting anakku oleh panganan. Ini dadi dalile wong pelacur kepepet. Tulis Pak, tulis. Dalile Joko kepepet. Dan terus ya masalahnya, tapi dia juga masih ikhtiar terakhir, tawakal pada Allah, tafwid qol, lek iya masuk ora, lek ora masuk, ya lek pancen Allah enggak nakdirnya aku dizinoi, enggak mungkin. Tapi tetap ikhtiar kepada manusia, mentok bengok dengan ini Gusti Allah. Begitu laki-laki itu ngangkani, dia bilang Allahu Akbar, ittaqillah. Karena suara itu muncul dari wanita yang terdolimi, kepepet, tulus dari hati, getar dah hatinya laki-laki itu. Wes langsung lemes sembarangan. Itu orang itu kalau sudah begitu dijawabi pangeran. Dakwatul madlum itu doa orang yang didolim.
Iya wong ya. Enggak cerdas. Apa? Lah makanya jadi dalil kebablasan. Masuk enggak salah. Itu Allah Akbar. Nah, terus akhirnya nggak jadi zina, tapi wanita itu diberi makanan macam-macam. Ya Allah, kalau memang saya nggak jadi zina itu jadi amal soleh yang kau terima, mohon batu ini dibuka. Terus yang terakhir, seorang bos suatu saat menutup usahanya, buru-buru itu diberi pasangan semua. Tinggal satu karena orangnya pergi. Inta ini nggak toko-toko, terus duit itu diberikan kambing, dibelikan kambing. Dingu sampai pirang-pirang kambing itu. Setelah beberapa tahun datang, Pak, saya minta pesangon saya. Itu loh, kambing di antara dua gunung itu ambil semua. Loh sama nojongnya aku mek kur njaluk pesangonku tok, lha apa wedhus sakmono kek. Lho iku pesangonmu kabeh. Ceritane apa? Ngene tak tukokne wedhus. Oh ngono. Wis peken kabeh, aku sitoke enggak njaluk. Ambil semua kambing. Ya Allah, kalau memang kebaikan saya memberi hak karyawan penuh, enggak ada satupun yang saya ambil, itu menjadi amal soleh. Mohon batu ini bahwa yang paling banyak menjadi korban sehingga Indonesia merdeka itu ya umat Islam, rata-rata ya ahlu sunnah dan ulama-ulama kita. Dan yang ikut membidani lahirnya Indonesia itu ya Mbah Hashim, Mbah Wahab dan ulama-ulama kita itu. Sehingga kalau kita tetap menjaga keutuhan NKRI ini sebetulnya meneruskan warisan Jariah Buyari ini sama dengan Buyari Jariah. Itu kalau dari aspek kita ya, kenapa kita harus tetap menjaga Pancasila ini. Dan jangan main-main dengan ideologi kenegaraan. Yang jelas Indonesia itu kalau jaga ideologi Madura enggak gelap. Jangan keras. Enggak gelap mesti. Ideologi Jawa enggak mau juga. Sektarian enggak bisa. Ideologi faham, ideologi Wahabi, ideologi agama Kristen, Buddha, Islam pun mesti pecah. Dan ketika itu pecah, yang paling rugi juga Islam sendiri. Terus jangan sampai kita dikibuli menjadi Timur Tengah kedua. Sana dinena-bobokan oleh Islam, Ahlussunnah, Sunni, Syi'i. Akhirnya kecil-kecil jadi negara kecil-kecil dan mudah sekali didomino oleh Amerika. Ini barangkali kita tinggal satu-satunya negara yang Muslimnya terbanyak dan kuat, meskipun rotok membeli-membeli ini gitu. Nah, ini disyukuri. Itu pertimbangan. Cuma yang tak omongi sesuk lah yang macam-macam. Enggak kena diomongi model agama. Ya, paling-paling tak omong. Sampeyan niku mangan beras Indonesia. Ya, ngombe banyune Indonesia, ngerabi wong wedoke Indonesia. Nyata apa? Ambekan karo eksigine Indonesia, ngising ya dengan Indonesia. Lalu cintamu, hatimu, ideologimu, loyalitasmu justru Anda berikan kepada orang lain. Apa enggak khianat? Kalau ideologi hatimu sama berikan orang lain, sementara sembarang yang ngambil dari Indonesia. Ya. Akhirnya Indonesia itu mau waitai toh. Hatimu, loyalitasmu sama berikan orang lain. Ini pengkhianatan terbesar nih. Tapi kurang jelas tadi kan. Hei-nya itu deh. Hei Hizbut Tahrir. Hei gitu. Perang Caro itu kan sebelum Masehi, Pak.
Jadi melestarikan budaya dan lain-lain, ada beberapa poin. Intinya nasionalisme, mengkhianatan, mangane gelem ada, ngisinge gelem, justru hatinya diberikan orang lain. Kalau cinta ya, palsu kan. Nah, ya munafik. Paling-paling ono sing ono polisi ditugasne mati membela RI, membela Pancasila, syahid apa sangit. Pokok niatnya bener, syahid. Enggak sangit. Syahid. Enggak tahu nih. Syahid kan ngene. Coba aku di polisi. Ya najan negarane negara Pancasila. Tapi kenyataan makam para wali ada di Indonesia. Masjid tempat kita sujud ada di Indonesia. Langgar, pondok, panti yatim, tempat kita mendidik, mengembangkan dakwah juga ada di Indonesia ini. Ya, dan anak istri kita juga ada di Indonesia. Kalau kita bela Indonesia, sebetulnya bela isinya. Belani masjid, belani kuburan wali-wali, belani pondok-pondok itu. Mati gugur bela Indonesia kan sajane belan itu semua. Yang jadi pertanyaan, mati belani wali syahid barang. Kan ngono. Jawabnya ya kesahitan. Kami ekor syahid. Kesahitan. Itu. Wong jere Kanjeng Nabi mbelani bondoe syahid. Mangqutila duna malihi fahuwa syahid. Wa mangqutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa mangqutila duna ahlihi wa mangqutila duna irdihi fahuwa syahid. Itu di hadis Muslim. Barang siapa mati karena membela hartanya, syahid. Mati karena membela istrinya, syahid. Lek belani bojoe syahid, masa belani kiai enggak syahid? Ketorone labele Pancasila. Tapi disinilah kita sujud, disinilah kita dakwah, disinilah kita mendirikan pesantren, enggak di mana-mana. Dan ketika ini berganti label Islam sekalipun, belum tentu sampean iso tahlilan. Belum tentu zaman iso mendirikan pesantren. Lele Islam aliran keras itu dan dibuyari semua. Nah, jadi aparat-aparat ojo wedi, KRI ojo wedi. Syahid wis ta. Aku enggak jadi aparat wani. Ini tawasul dengan amal. Terus sekarang tabarruk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi mendatangi Mina. Fa'ata jamrata faramaha. Lalu Nabi mendatangi jamroh, terus melemar jamroh. Thumma ata manzilahu bimina. Lalu Nabi datang ke tendanya juga di Mina situ. Wa nahara, dan Nabi berkorban. Kalau sekarang nyembelih dam biasa. Thumma qala lil halaq, selesai korban kan saatnya tahallul kan, setelah jumroh Aqabah. Lalu Nabi bilang, khud, potong ini, ambil sebelah kanan. Sekalian menjadi sunnah, kalau cukur itu sunnahnya potong yang sisi kanan dulu. Wa asyara ila janibihil aiman. Nabi menunjuk ke sisi yang kanan. Tsummal aisar, lalu yang sebelah kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas. Langsung Nabi bagi-bagi rambut itu kepada para
manusia, rambutnya Nabi untuk jimat, dibagi-bagi sahabat. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Yukti itu tidak sekedar memberi, tapi juga memberi pada orang banyak, berarti membagi. Tafsirnya yang bawah itu, iqsimhu bainan nas, 3 baris bawahnya itu loh. Bagi rambut ini di antara para manusia. Sama-sama riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini tabarukan dengan rambutnya Nabi dan tidak syirik. Berikutnya lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab, Nabi dihaturi unjuan. Fasyariba minhu, Nabi minum sebagian dari minuman itu, enggak dihabiskan. Kadang kiai minum enggak dihabiskan, Nabi juga minum enggak dihabiskan. Wa an yaminihi ulam, di sebelah kanannya ada anak kecil. Wa an yasarihi asyakh, sebelah kiri ada orang-orang tua. Kalau sunatnya urut kacang, setelah Nabi minum, urutan berikutnya sebelah kanan loh. Tapi dia anak kecil. Akhirnya Nabi bilang, hei anak kecil, ata'dzanu li an uqtiya haula, adakah anda mengizinkan sisa minuman itu tak berikan kepada orang yang lebih tua, sebelah kiri, tapi haknya sampean sebelah kanan. Terus anak kecil itu Ibnu Abbas bilang, la wallah la uthiru. Ini tabarruk. La uthiru binasibi minka ahadan. Anak kecil itu bilang, tidak, demi Allah, saya tidak mengalah, tidak mau mengalah dengan jatah saya minka dari engkau ahadan kepada siapapun. Pokoknya soal turan keng panjenengan, saya enggak akan pernah ngalah. Ini tabarukan. Fatallahu, lalu Nabi meletakkan gelas itu fiyadihi, di tangan anak kecil itu. Muttafaqun alaih. Ini tabaruk dengan sisanya Nabi. Tidak khurafat, tidak syirik, tidak khurafat. Kalau orang lain kan TBC, tahayul bid'ah, C khurafat. Yang begini-begini dianggap khurafat ya. Ngumpulnya rambutnya kiai dianggap khurafat. Itu yang barokah. Berikutnya, dakhala alayya, dakhala bertamu alayya padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakhala alayya, bukan dakhala ala Rasulillah. Fasyariba, lalu Nabi minum min fi qirbatin, dari cucuknya grebo, dari cucuknya kendi, mu'allaqatin, yang digantung. Nabi minumnya qaiman, sambil berdiri. Setelah cucuknya kendi diemut dengan bibirnya Nabi, fakumtu, saya langsung berdiri. Faknya bukan tarohi tapi ta'akub, langsung saya berdiri. Ila fiha, ke cucuknya kendi itu. Faqatatuhu, saya potong cucuknya kendi. Cucuknya kendi yang mambu bibirnya Nabi, langsung tak potong, tak simpen. Itu enggak syirik, itu enggak syirik. Ya, semuanya dari Allah. Tapi begitu itu enggak syirik, enggak apa-apa. Apa? Kendine dewa, kendine yang punya rumah ini. Enggak, ini Rasul bertamu kan. Hadis sahih. Wa innama qata'atha, Ummu Thabit memotong cucuknya kendi itu litahfadha mawdi'a fami Rasulillah, agar bisa menjaga tempat yang kena bibirnya Rasulullah itu.
dijogo cek enggak kena lebu, dibuntel. Wa tatabarraka bih, dan dia berharap ngalap barokah dengan potongan cucuk kendi itu. Wa tasunahu anil ibtihal, dan dia jaga jangan sampai kena kotoran. Tabaruk. Berikutnya, kalau di teman-teman Wahabi atau kalau Indonesia mereka menyebut diri Salafi, itu salaman bungkuk itu haram. Kepada Kiai Nyun Sewu bungkuk itu haram. Dalilnya ini. Qala rajul, ada seorang matur, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhah aw sadiqah. Ada seorang dari kami ketemu saudaranya atau ketemu temannya. Ayan hanilahu, bolehkah dia membungkuk? Nyun Sewu bungkuk itu. Qala, Nabi bersabda, la, jangan. Ini yang dilaksanakan letterlek oleh Wahabi. Enggak boleh bungkuk. Memang Nabi melarang. Afayal tazimu, atau membuntuti terus, diikuti. Setelah dekat, wa yuqabilu, menciumnya, salaman haji itu, ciuman. Nabi dawuh, la, jangan. Fayakhudhu biyadi, atau meraih tangannya, wa yusafihu, dan menjabatnya. Qala, nah, cukup diraih tangannya, berjabat tangan. Zaman yang pernah di Saudi kan nggak usah. Menurut Nabi nggak boleh bungkuk. Iya, kadang-kadang. Yo, lek Saudi nggak patekel. Terus, kita kok makai bungkuk-bungkuk segala, nyium tangannya kiai segala. Nah, terus ini ada seorang Yahudi bilang pada temannya, idhab bina, ayo budal bareng kami. Ialah hadza Nabi, sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataya, dua orang Yahudi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu kedua-duanya bertanya Nabi, antis'i ayatin bayinat, tentang 9 mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat, tangan iso menyala, ya nah. Kemudian apa? Wad-dofati'a wal jarata wal kumala wad-dofati'a wad-dama ayati mufas salat di Quran ini. Sebutkan Nabi, apa aja mukjizatnya Nabi Musa? Ini. Ya, ukuran Nabi, ukuran Bani Israel. Kalau ada orang bisa menceritakan itu detail, berarti Nabi. Ya, sebab yang tahu itu mesti Nabi dari wahyu. Kalau bukan Nabi nggak iso ceritain. Setelah diceritani ternyata apa orang Yahudi itu, ini berarti Nabi temenan. Setelah itu nashhadu annaka nabiyullah. Faqabbala yadah, lalu dua orang Yahudi itu mencium tangannya Nabi. Warijlahu, mencium kakinya Nabi di atas tadi. Faqala, seraya berkata, nashhadu annaka nabiyyun, berarti masuk Islam. Syahadat Allahnya kan sudah mereka, Allah yang mereka sembah. Kurang satu syahadatur Rasul. Nashhadu annaka nabiyyun. Masuk Islam, mencium tangannya Nabi, mencium guru. Ini ada dalilnya nyium itu. Jadi nyiumnya kan tidak yanhan, Oh, ya mesti enggak. Ini apa? Kalau nyium kaki ya mesti yanhani. Terus berikut apa? Dilihat dari soheh apa? Kualitas hadisnya lebih kuat ini kan? Ini ya. Soheh kan. Yang atasnya hasan. Berikutnya lagi, fadanauna minan nabi, lalu kami mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadah, maka kami pun mencium tangannya. Kalau itu orang baru masuk Islam, kalau ini Ibnu Umar yang memang lawas Islamnya juga mencium tangannya Nabi. Berikutnya ada orang yang kantrit hijrahnya, namanya Zaid bin Haritha. Setelah beberapa bulan dia pun hijrah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Lah ketika Zaid datang, Rasul sedang di rumahku, kata Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab.
dia mendatangi lalu mengetok pintu. Faqama ilaihi Nabi bergegas berdiri menuju si Zaid bin Harithah itu. Lama nggak ketemu. Ini kalau orang lama nggak ketemu pergi jauh, ya curu thawbahu sambil menyeret bajunya. Ini sarung sampai nyeret-nyeret, nggak haram, nggak disengaja. Ini kalau LDI wis bid'ah ya. Kudu sak dengku, kudu sak. Ini Nabi sampai nyeret. Fa'tanaqahu, Nabi merangkulnya, wa qabbalahu, dan menciumnya, salaman haji itu. Nah, dari hadis ini ulama-ulama kita kalau lama nggak ketemu dari pergi jauh itu kita disunahkan rangkulan itu, cium haji itu. Terus dari yang muda kepada yang tua, mantu kepada mertua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, apalagi sepuh, itu disunahkan mencium tangan itu. Nah, perkara yang atas itu kan ketemu teman. Yalqa akhahu au sadiqahu. Nah, rumah samu ya Mas Duki koncomu lah. Lah iya. Lah kono enggak mikir ngene. Sing mikir kan jenengan paling ada. Lah iya. Yang ini hadis ketemu teman. Ya mesti toh enggak usah. Nah, iya. Kalau kita diungkap semua terus nah gitu loh. Wis bener, NU bener-bener dikandani sampeyan. Apa ini? Berikutnya tawassul. Tawassul lagi ini. Anna Umar kana idza quhidu istasqa bil Abbas. Umar bin Khattab itu dengan para sahabat yang lain, kalau sulit hujan maka dia minta hujan bertawasul dengan Abbas, sahabat yang tertua. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah, sungguh kami minta hujan padamu tawasul dengan Nabi. Fatasqina, engkau pun memberi hujan pada kami. Nah sekarang wa inna natawassalu ilaika, sekarang kami tawassul padamu bi ammi nabiyina, dengan paman Nabi Abbas. Fasqina, berilah hujan kami. Fayusqaun, lalu mereka pun diberi hujan. Riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab dengan para sahabatnya menurut Bukhari tawasul dengan Nabi, tawasul dengan Abbas. Terus kalau disodori hadis ini, mereka meniru Ibnu Taimiyah, lalu bilang begini, loh itu kalau tawasul dengan orang hidup memang boleh. Jadi ketika Nabi hidup, sahabat tawasul dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, yang sepuh itu Abbas, maka mereka tawasul dengan Abbas. Jadi ini menjadi dalil tawasul dengan orang mati nggak boleh, tawasul dengan orang hidup boleh. Tapi mereka nggak konsisten. Buku diterbitkan Saudi yang edisi agak baru, mungkin hajian tahun kemarin itu saya baca, itu sudah agak berubah. Tidak orang hidup secara umum. Kalau ada wali hidup ditawasuli nggak bisa, kecuali jika wali itu ikut datang di acara doa itu. Dipersempit lagi. Orang yang mencela-mencela nggak usah diikuti. Dulu pendapatnya asal wali itu hidup, sekarang dipersempit lagi, asal wali itu ikut hadir. Engko kapan mana ono? Berubah lagi. Nah, itu mencela-mencela nggak usah diikuti. Yang kedua, mereka nggak konsisten. Katanya tawasul itu syirik, dan itu bentuk meminta kepada selain Allah. Kalau tawasul itu syirik, sebetulnya dengan wali urip ya tetap syirik. Wali urip itu kan ya bukan Allah.
Kalau tawasul itu tuduh syirik karena alasannya minta kepada selain Allah. Wali urip itu kan ya bukan Allah. Nah, jadi kalau konteksnya tawasul itu syirik, wali mati syirik, wali urip ya tetap syirik. Dan menjadi lucu, lek wali urip oleh, lek wali mati enggak oleh. Masa syirik dengan wali urip oleh, syirik dengan wali mati enggak oleh. Ini terus tauhid model apa kan? Enggak cerdas ya. Nah, sama-sama mereka menganalisa. Itu tawasul dengan Nabi. Mereka analisa ketika Nabi masih hidup. Tapi kita bantah enggak konsisten tadi. Tawasul ketika Nabi hidup, mereka tawasul dengan Abbas. Terus disimpulkan lek wali mati kau oleh, lek wali urip oleh. Ya. Itu kan analisa, belum tentu benar. Kita juga punya analisa. Sebetulnya Umar bin Khattab dan para sahabat itu ingin memberi bayan, penjelasan kepada kita. Tawasul itu tidak harus dengan Nabi. Tawasul itu tidak harus dengan orang yang derajatnya paling tinggi. Dengan wali pun bisa. Contohnya tawasul karo Nabi pernah diberi contoh, tawasul dengan Abbas pernah diberi contoh. Andai Umar enggak pernah tawasul dengan Abbas, bisa-bisa kita itu tawasulnya dengan Nabi dok, enggak berani tawasul dengan wali songo. Tapi karena Umar pernah tawasul dengan Abbas, kita tawasul dengan Nabi oke, dengan sahabat oke, dengan wali songo juga oke. Umar itu ingin memberi contoh, ingin memberitahukan kita. Tawasul Nabi oleh, tawasul sahabat ya oleh, tawasul wali ya oleh. Motivasinya Umar bisa jadi itu, bukan karena hidup atau mati. Dan kalau analisa ini ada kemungkinan salah, analisa itu juga ada kemungkinan salah. Sesama ada kemungkinan salah, ya sesama supir jangan saling menyalahkan. Aja ngabir-ngabir no, wong belum tentu. Apalagi musyrik. Dan kita itu kalau ada orang nggak tawasul ya nggak apa-apa. Kita nggak menentang. Wong ini nggak wajib, hanya mubah. Cuma aja ngapir-ngapir no. Itu tok yang kita minta. Nggak tawasul monggo, tapi aja ngapir-ngapir. Kita lanjut, mari kita selesaikan. Tentunya kita tawasul juga melaksanakan sunnah kan? Lah iya melaksanakan sunnah. Nah, terus kalau yang kemarin begitu, apa mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi. Nabi memahami ayat itu, orang Wahabi memahami ayat itu. Lalu pemahamannya Wahabi dari ayat itu tawasul haram. Nabi juga memahami ayat itu. Akhirnya berdasar hadis-hadis ini Nabi maupun para sahabat membolehkan tawasul. Sama-sama memahami ayat mana buduhum illa liyuqarribuna. Akhirnya pemahaman Nabi beda dengan pemahaman orang Wahabi. Kira-kira lebih akurat mana pemahamannya Nabi dengan pemahamannya orang Wahabi? Sama-sama memahami ayat. Kalau Nabi saya itu akurat sekali pemahamannya. Kalau Nabi ini sampean saya enggak tahu. Berikutnya ini tabarukan juga, bahwasanya Asma itu anaknya Abu Bakar, dulure Aisyah, mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaib wal kumain, dengan terikat terkumpulkan kerah bajunya di kancing itu, terkancing kerah bajunya dan lengannya, wal farjain, dan lubangnya ditutup. Mungkin Nabi sedo terus jubahnya itu dirawati ben enggak apa-apa, ini diikat.
Membiti baju dengan sutra. Asal hadis ini ada di riwayat Imam Muslim. Nabi punya jubah. Terus kanat inda Aisyah, dulunya jubah itu disimpan di rumah Aisyah hatta qubidat, hingga Aisyah sedo. Faqabatuha, lalu saya ambil, katanya Asma, jubah itu. Terus wakana Nabi, biasanya Nabi al-baswa memakai jubah itu untuk khutbah, untuk apa? Yang baris paling bawah al-baswa lil wafdi, Nabi memakai jubah itu untuk menyambut tamu, wal jum'ati, dan untuk Jumatan. Perlakuan sahabat terhadap jubah itu gimana? Fanahnu naghsiluha, kami kerucuk jubah itu, kami rendam jubah itu, lil mardo, untuk orang-orang sakit, yustashfa biha, berharap kesembuhan lantaran jubah ini. Musyrik orang ini. Jubah Nabi direndam, banyune tinggi, ngobati wong loro. Nah, itu tidak syirik. Itu dilakukan para sahabat. Bulughul Maram halaman 106. Perawinya campuran ini Muslim, Abu Dawud, Bukhari, saling melengkapi. Berikutnya lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik ini. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ja'a ibnuh ila Rasulillah. Anaknya sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tini qamisak." Nabi, gamismu itu berikan saya. Ukafinhu fi, saya buat mengkafani ayah saya. Wong munafik lho, sik kepengin dikafani karo jubahe Nabi. Cek bebas teko azab kubur. Percaya barokah sih. Wong munafik. Lelek wong anti barokah ngungkuli wong munafik. Fa'atah, Nabi pun memberikan jubah itu iyahu kepada si anak itu. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini tabarukan dengan jubahnya Nabi. Berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra ala nafsi bil muawwidzah. Nabi itu kalau sakit itu qul huwallahu falaq nas itu dia baca sendiri. Wa yanfuz, dan dia tiupkan ke tangan lalu diusap ke seluruh tubuh. Falamastadda waja'u, ketika sakitnya semakin parah, semakin keras, kuntu aqra alaih, kata Aisyah, saya yang baca qul hu falaq nas. Tapi tidak saya usapkan di tangan saya, katanya Aisyah. Wa amsah biadi, aku tiupkan, aku usapkan pada tangannya Kanjeng Nabi. Padahal sing maca Aisyah, tapi sing tinggal usap tangannya Nabi. Sampean, dik tanganku aja tanganmu. Terus diusap-usap. Apa roja barakatiha, karena berharap berkahnya. Aisyah pun sing maca wiritan tapi ngalap barokah tangane Nabi. Ya. Sahabat itu percaya barokah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Terus ini tawasul dengan asma. Allahumma inni as'aluka bismika at-tahiril tayyibil mubarakil ahabbi ilaika alladhi idza du'aita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita wa idza sturhimta bihi rahimta wa idza stufrijta bihi farrajta. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu dengan asma-Mu yang suci, yang bagus, yang barakah,
yang paling disukai olehmu, yang apabila engkau didoai dengan asma itu pasti engkau mengijabahi. Jika engkau diminta dengan asma itu pasti kau beri. Jika engkau dimintai rahmat dengan asma itu pasti engkau merahmati. Jika engkau dimintai solusi dengan asma itu farrajata, pasti engkau pun memberi jalan keluar. Itu terus minta apa? Itu tawasul dengan asma itu bahasanya seperti ini. Terus kadang Nabi begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antallahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta apa? Ini. Atau ini dibaca oleh Ibnu Taimiyah juga. Ada terbitan Quran, terus belakangnya doa khatam Quran yang itu direkom oleh Ibnu Taimiyah yang cetakan Saudi, enggak terlalu panjang. Itu berdasar hadis antara lain Allahumma inni kalau dijamakkan Allahumma inna abiduk wa abnau abidik nawasina biyadik maudin fina hukmuk adlun fina qada'u nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartahu wa fi riwayatin aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ahzanina wa jala'a ghumumina wa humumina fi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tawasul dengan asma. Benar semua. Padahal itu Ibnu Taimiyah. Ngono pengikutnya anti tawasul. Bid'ah. Ya. Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Asma Allah yang paling agung itu di dua ayat itu loh, ayat kursi. Berarti Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum itu loh asma a'zam itu. Makanya sebelum berdoa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Wa Fatihati Ali Imran, dan permulaan Ali Imran alif lam mim la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Pokoknya al hayyul qayyum itu asma a'zam. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Nyuwuk itu saya sering pakai itu. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu. Itu aja. Itu asma a'zam. Yang asma a'zam itu idza tu'ita bi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Terakhir, masih dua. Ismullahil a'zam alladzi idza du'ya bihi ajaba. Asma Allah yang paling agung yang apabila Allah didoai dengan asma itu pasti mengijabahi. Ada di 3 surat. Surat Baqarah, ayat kursi tadi, wa Ali Imran, ini juga sama dah, Alif Lam Mim itu tadi, apa tadi, Al Hayyul Qayyum. Terus Toha, ya, Toha itu yang la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, tentang tauhid. Atau yang pakai surat Qul tadi itu hadis juga. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta antallahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta apa? Ismullahil ladzi idza du'ya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Asma Allah yang kalau dipakai doa mesti dijabahi, dipakai minta mesti memberi. Itu doanya Nabi Yunus bin Matius, Yohanes bin Matius, Yunus bin Matta. Kalau bahasa Latinnya kan Yohanes bin Matius. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu asma-asma a'zam. Nggih, pokoknya asma a'zam itu pertama Allah, atau kalau Mbah Hasan Besari Allahu Akbar. Itu cuma apa? Meneng. Ya, terus konsentrasi penuh. Lalu setelah penuh di titik ini nggak kemana-mana dan nggak ingat apa-apa. Ditarik Allahu Akbar itu dari seluruh sudut badan ini. Bahkan kalau bisa dibayangkan semua rambut itu di ujungnya ada Allahu Akbar semua. Mata, tangan, driji, pori-pori semua ada Allahu Akbar. Pelan-pelan tarik ke dalam sampai hati yang paling dalam. Udah. Ketika Allahu Akbar ngumpul di sini semua sambil tarik nafas ya. Diam sebentar, terus dikeluarkan. Itu insya Allah enggak apa? Ditapak uang enggak bisa. Mentang, disaduk mentang. Lembu segelan. Kau usah moco hak kira ya. Saya mendapat warisan itu dari Mbah Hasan Besari, cuma pas saya sering pindah itu hilang. Kira-kira ada 10-an tahun yang lalu itu ada, pokok termasuk keturunannya itu entah turun ke berapa. Tahu-tahu ke rumah membawa kertas lawas itu, kira-kira itu gambarnya orang apa ini, terus ada keterangannya di bawahnya pegon Jowo. Jadi bagaimana mewiridkan, memasukkan Allah Akbar. Begini. Tak simpen terus sering pindah. Gila. Bukan fotokopian, bukan. Kertas lawas wis jelek itu. Apa? Nggih, Ponorogo. Saya nggak tahu juga, moro-moro dia ngantar ke rumah terus memberi itu. Terus diwai keris, itu kira-kira 5 cm. Kerisnya 2. Yo hilang. Tak teleh nih sorambe. Terus apa? Sama cincin itu, cincin terus sitok tak wene mahbub sitok mbur. Dijaluk wong. Itu mau beko. Iku mau apa? Mau bate. Gendal ya mau beko. Gak kuat itu. Kebayangan. Ya, tawassul itu intinya mintanya langsung kepada Allah. Lah minta itu ada kalanya yang lawaran, ya Allah aku jaluk. Ada kalanya yang berbekal, ya Allah bekal salawat 1000 kali saya mohon ini. Ya Allah dengan dibaringi syafaat Nabimu kami mohon ini. Ya Allah dengan disertai karomah para walimu kami mohon ini. Dan semuanya minta kepada Allah, nggak ada unsur kemusyrikan. Tawasul dengan amal monggo, dengan Nabi monggo, dengan wali monggo, dengan asma Allah juga monggo. Saya kira tawasul beres.